Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Kasengat Kajubata. Oke, kali ini kita bertemu lagi dan masih pada kuliah online untuk mata kuliah Geografi Pertanian, pertemuan yang keempat, dan masih kita lanjutkan untuk video ini. Dan saya juga masih ragu untuk melakukan tatap muka atau kuliah tatap muka karena terlalu banyak prosedur. Dan langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana beberapa pendekatan yang ada di geografi pertanian, atau bagaimana melakukan kajian geografi pertanian. Di sini saya langsung pada pendekatannya, dan ini semacam paradigma awal dalam melihat pertanian dari sudut pandang geografi, dari kajian geografi, supaya tidak terjadi kekacauan dalam melihatnya dan semuanya menjadi berantakan. Maka dari itu akan saya perkenalkan dulu bagaimana cara mengkaji geografi pertanian atau mengkaji masalah-masalah pertanian dari sudut pandang geografi. Langsung saya tunjukkan pendekatan apa. Paling tidak ada berbagai macam pendekatan, paling tidak ada 3 pendekatan ini dalam bukunya David Crick di An Introduction to Agricultural Geography. Pendekatan pertama adalah pendekatan empiris, pendekatan normatif, dan pendekatan spasial. Dan di sini agak sedikit berbeda dengan geografi fisik lainnya, karena di sini tetap saja fokusnya merupakan geografi sosial atau geografi manusia. Mengapa demikian? Karena ada juga dalam kajian pertanian yang menggunakan pendekatan geografi. Jadi pendekatannya lebih banyak distribusi jenis tanah dan lain sebagainya, lalu kemudian kualitas tanah dan lain sebagainya. Tapi melihatnya secara regional, melihatnya secara mereka lebih regional, dan kalaupun ke lingkungan mereka lebih menekankan pada kajian-kajian seperti jenis tanah, bagaimana tanaman itu tumbuh dan lain sebagainya. Namun kita di sini konteksnya adalah melihat pertanian dengan perspektif ilmu geografi, karena kita orang geografi. Berikutnya langsung saja kita lihat apa itu pendekatan empiris. Pendekatan empiris atau paradigma empiris ini juga sering disebut paradigma induktif. Dan di sini kita melihat sebuah pandangan bahwa pendekatan empiris ini ciri khasnya adalah melihat lahan atau lanskap pertanian secara apa adanya. Dengan induktif ini memang ini sangat-sangat positivistik sekali, karena di sini akan mencoba menemukan generalisasi dari hasil studi yang beraneka ragam atau berbeda-beda sebagai dasarnya. Dan pendekatan ini lebih menekankan pada pengalaman empiris dari hasil studi di lapangan tentang pertanian. Jadi ini merupakan kajian lapangan. Kemudian yang kedua di sini adalah pendekatan normatif. Di sini pendekatan normatif memang merupakan pendekatannya berbalik, deduktif, dengan fokus pada lahan pertanian yang ada, dengan memberikan, dan di sini memiliki asumsi menggunakan hipotesis dengan beberapa teori yang dimiliki mengenai produksi pertanian, lalu kemudian pendekatan yang
paling sering digunakan dalam pendekatan ini, dalam pendekatan normatif ini adalah melihat dari beberapa sudut pandang. Ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah optimasi model dengan menggunakan model bagaimana mengoptimalkan di sini, menganggap bahwa variasi penggunaan lahan pertanian ini terjadi karena adanya keuntungan yang maksimum. Jadi yang mendasari usaha pertanian ini adalah kita melihat mengkaji bagaimana pertanian itu dapat memberikan keuntungan yang maksimum dalam pola penggunaan lahannya dan dalam pola penggunaannya secara optimum. Jadi di sini optimum itu semaksimal yang bisa, seoptimal, jadi kondisi paling memungkinkan untuk baik sementara maksimum bagaimana itu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tani tersebut. Dan dalam hal ini diasumsikan petani bersikap rasional dengan pengetahuan dan kemampuannya, sementara lingkungan fisiknya juga merupakan faktor yang faktor yang juga ikut menentukan, karena cuaca ini memiliki suatu kondisi yang kadang-kadang memang tidak pasti secara global dan bisa dapat berubah, seperti perubahan iklim, perubahan musim, hujan soal musim dan lain sebagainya. Apalagi dalam kondisi kali ini memang seringkali cuaca berubah secara ekstrim. Lalu yang pertama tadi optimasi model, jadi yang memaksimalkan keuntungan. Lalu kemudian yang kedua di sini dalam pendekatan normatif ini adalah model yang mempertimbangkan motivasi, aspirasi dan sikap petaninya, dan ini sangat-sangat humanistik banget, karena di sini diperhatikan tidak hanya rasionalitas pada keuntungan ekonomi, tapi bagaimana kepuasan satisficer ini, bahwa dalam menanam, dalam melakukan usaha tani ini memunculkan petani itu memiliki keinginan, petani itu memiliki kehendak, petani itu memiliki nilai-nilai tertentu, dan di sini petani memiliki kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman tertentu atau komoditi tertentu yang dapat memuaskan, dalam arti di sini dengan kondisi dengan konteks sosialnya, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimum juga. Namun pandangan ini lebih menentukan pada perilaku petani dalam cara mendapatkan keuntungannya, apakah dia mempedulikan lingkungan atau tidak, atau yang penting keuntungan hari ini dengan memaksimalkan pupuk dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dilihat pada berbagai macam kasus yang ada di lapangan atau di sekitar Anda. Jika Anda di wilayah tempat tinggal asal Anda itu memang merupakan wilayah pertanian, pasti Anda memiliki sedikit pengetahuan jika Anda mempedulikan atau peduli lingkungan sekitar. Jika Anda bukan petani pun, mungkin kalau di sekitar Anda ada lahan-lahan pertanian, mungkin itu juga come to sense atau turut menjadi perhatian Anda walaupun hanya sekilas. Oke, ini tadi pendekatan normatif. Berikutnya pendekatan spasial. Nah, pendekatan spasial ini ada empat paradigma atau empat sudut pandang. Jadi di sini pertama geographical determinism model, yaitu bahwa asumsinya bahwa lingkungan fisik inilah yang menentukan bagaimana seorang petani mengambil keputusan untuk melakukan usaha taninya. Dan di sini peran masih sangat-sangat tergantung atau dipengaruhi, ditentukan
oleh alam sekitarnya. Jadi bagaimana petani itu bersikap, bertindak itu masih ditentukan oleh alam, dan apapun yang terjadi itu juga masih didominasi oleh alam. Jadi ini masih tidak apa namanya tidak berusaha mengubah alam, tapi bagaimana menyesuaikan dengan alam. Jadi ditentukan secara geografisnya. Lalu kemudian pandangan mengenai economic determinism model, atau di sini apa namanya peran ekonomi sangat penting. Jadi yang menentukan bahwa seorang petani itu menanam komoditi, menanam tanaman-tanaman tertentu itu karena kepentingan ekonomi, dalam arti di sini petani sudah memiliki orientasi atau keinginan memenuhi kebutuhan pasar. Jadi di sini segala macam tindakan petani itu ditentukan oleh produk yang akan dia tanam, lalu kemudian biaya transportasi, lalu kemudian berbagai modal dan lain sebagainya. Ini menentukan pengambilan keputusan seorang petani dalam melakukan usaha tani. Dan pendekatan pada aspek spasial dengan model determinasi ekonomi ini juga sangat tergantung pada pasar. Apa yang pasar inginkan atau apa yang dibutuhkan oleh pasar, itulah yang dia tanam, dan dia akan mempertimbangkan secara ekonomi tentang bagaimana pemasaran hasil produknya, kualitas produknya, lalu kemudian kuantitas produk yang dihasilkan, juga biaya transportasi. Jadi mulai hitung-hitungan, mulai melihat bagaimana modal yang akan dia keluarkan dengan hasil yang akan dia dapatkan, dan juga dipertimbangkan dan juga ditentukan oleh permintaan pasar di sini. Lalu pendekatan spasial yang ketiga di sini bisa kita lihat. Di sini ada sudut pandang model determinasi sosiopersonal. Jadinya di sini faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang petani itu alasannya adalah alasan personal, alasan dari diri petani itu sendiri, dan juga lingkungan di sekitarnya. Lingkungan maksudnya lingkungan sosialnya. Jadi bagaimana pada masyarakat sekitarnya. Jadi misalnya kadang-kadang ada penilaian bahwa kalau petani tidak menanam padi itu tabu, lalu petani dan segalanya yang akan itu ditentukan oleh diri sendiri, dan juga dia melihat lingkungan sekitarnya. Seperti ketika semua orang mulai menanam tanaman-tanaman lain, tidak lagi menanam padi, dia turut ditentukan atau bisa jadi ikut-ikutan, atau melihat bahwa yang ada di sekitarnya petani-petani lain kok nampaknya menguntungkan ketika menanam tanaman-tanaman tertentu dan lain sebagainya. Jadi selain di sini nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai sosial yang ada di sekitar petani itu turut menentukan sikap petani dalam melakukan usaha tani. Lalu kemudian radical model. Nah, radical model ini dikatakan bahwa petani beranggapan bahwa atau ditentukan bahwa rasanya segala macam hasil pertanian ini, proses pertanian ini tidak sangat tergantung dengan teknologi, dan ini menekankan memang pada aspek teknologi, dan seakan-akan ketika tidak menggunakan teknologi modern, pertanian tidak akan mengalami kemajuan, dan hasilnya juga tidak akan
maksimal, tidak akan mempunyai kuantitas dan kualitas yang cukup besar. Dan di sini memang berada pada petani-petani yang memang sudah berorientasi pada bisnis atau dikatakan agribisnis di sini untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga harus dapat memproduksi secara memiliki kuantitas yang besar, memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi pasar. Dan ini mengharuskan adanya penggunaan teknologi modern agar itu semua bisa terpenuhi dan ada semacam ketergantungan dengan teknologi tersebut. Lalu di sini bisa kita simpulkan bahwa model spasial tadi yang ada beberapa hal, ada 4 model tadi, mulai dari geografis, ekonomi, sosial personal, dan juga yang terakhir radikal model tadi. Itu itu sebetulnya juga menunjukkan suatu gambaran bahwa dalam usaha tani, dalam proses tindakan pertanian ini memiliki berbagai variasi spasial. Apa yang menentukan, apa yang menentukan sikap petani, apa yang menentukan tindakan-tindakan dan yang dipikirkan oleh petani untuk melakukan segalanya, itu tergantung pada ruang dan dampak-dampak dari, atau istilahnya ketika kita berpandangan sangat-sangat determinisme bahwa lingkunganlah yang mempengaruhi apa itu model-model itu tadi terjadi. Itu karena pertama faktor fisik yang berbeda, faktor sosial budaya yang juga berbeda, wilayahnya yang sangat-sangat bervariasi itu tadi menentukan. Jadi bisa ditentukan oleh sisi geografisnya, itu tadi fisik. Jadi petani tergantung dengan alam. Lalu kemudian tadi yang petani sudah berorientasi ekonomi, ditentukan modal dan lain sebagainya. Dan untuk yang ekonomi dan juga radikal proses tadi memang digunakan untuk memenuhi pertanian modern kali ini, dan seperti di barat, dan kita juga belum banyak mulai, tapi memang sih sudah ada. Jadi semacam agroindustri gitu, dan ketika semuanya itu udah mulai dibisniskan dengan teknologi, lalu orientasi pasar, pengelolaan dan manajemen yang modern. Sementara yang tergantung dengan alam, sosiopersonal tadi itu masih tergantung dengan alam, masih tergantung dengan tetangganya seperti apa, lalu kemudian tuntutan sosialnya seperti apa, seperti misalnya, tapi ini bukan dalam kajian pertanian tapi perkebunan. Misalnya ketika orang-orang menanam sawit dan meninggalkan karet misalnya, itu juga turut menentukan, dan itu merupakan pengaruh atau determinasi atau penentuan sikap-sikap petani dalam memilih komoditinya itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, seperti itu. Saya rasa kalau ini untuk pendekatan spasialnya, nanti insya Allah minggu depan nanti akan temanya selain pendekatan spasial, pendekatan dalam kajian geografi pertanian ini, nanti mungkin lingkup studinya apa saja. Ya memang lingkup studinya memang mungkin yang bisa saya jelaskan akan terbatas, tapi sesungguhnya sangat-sangat luas sekali. Untuk itu saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam sehat selalu dan sampai jumpa dalam video yang akan datang ataupun pertemuan di luar sana. Terima kasih. Sampai jumpa dan saya cukupkan sekian.